KPK cegah 5 orang kasus Harun Masiku ke luar negeri. KPK tetapkan 21 tersangka. Penyelidikan korupsi pokir DPRD Jawa Timur belum berakhir. Korupsi Telkom KPK tetapkan 6 tersangka. Kejagung tangkap anggota DPR di Bandara Soekarno-Hatta. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Kasus Harun Masiku terus diusut KPK. Bahkan setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dilarang berpergian ke luar negeri, kini KPK menambah 5 orang berpergian ke luar negeri. Kelima orang itu sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencegah 5 orang berpergian ke luar negeri terkait kasus Harun Masiku. Kelima orang itu dicegah berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik kasus suap dengan tersangka Harun. Selain kasus suap, KPK saat ini juga tengah membuka peluang untuk mengusung dugaan perintangan penyidikan terkait kasus Harun. Tessa mengatakan penyidik KPK juga tidak menutup kemungkinan mengumpulkan bukti di kasus perintangan penyidikan dari pencegahan kepada 5 orang tersebut. KPK memang tidak memperinci identitas dari 5 orang yang dicegah berpergian ke luar negeri di kasus Harun Masiku. Tessa mengatakan kelima orang itu sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi terkait kasus Harun. Pencegahan berpergian ke luar negeri itu telah diajukan sejak Senin 22 Juli. Proses cegah kepada 5 orang tersebut berlangsung selama 6 bulan ke depan. Yang pertama inisial K, kedua inisial SP, yang ketiga inisial YPW, yang keempat inisial DTI, yang terakhir berinisial DB. Inisial tersebut diantaranya Kusnadi swasta, Simeon Petrus pengacara, Januar Prawira Wasesa pengacara, Doni Triistikomo pengacara, dan Dona Baresa swasta. Kusnadi diketahui merupakan staf dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dia juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK di kasus Harun. Simon juga telah diperiksa penyidik yang memburu Harun. Doni juga telah dipanggil KPK setelah rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah pada 3 Juli lalu. Sementara Dona Baresa merupakan istri mantan kader PDIP sekaligus terpidana kasus Harun Masiku, Saiful Bahri. Ia juga telah diperiksa pada 17 Juli. Tessa mengatakan KPK meminta Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi melarang mereka berpergian ke luar negeri agar tetap berada di wilayah Indonesia. Kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Jakarta Selatan. Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Adapun Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memboluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.
Hari ini KPK akan menyampaikan rilis larangan bepergian ke luar negeri untuk perkara suap yang diduga dilakukan oleh tersangka HM. Bahwa terhitung sejak 22 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 942 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 5 orang. Yang pertama, inisial K. Yang kedua, inisial SP. Yang ketiga, inisial YPW. Yang keempat, inisial DTI. Dan yang terakhir, berinisial DB. Tindakan larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan. Larangan bepergian ke luar negeri berlaku untuk 6 bulan ke depan. Demikian rilis yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya silakan bagi teman-teman jurnalis yang ingin bertanya. Kenapa di kasusnya HM, HK tidak dicegah padahal dia pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus ini? Ya, untuk pencegahan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Siapa-siapa saja yang dianggap diperlukan keberadaannya untuk tidak ke luar negeri. Dalam hal ini penyidik baru menentukan 5 orang. Apakah nanti akan ada tambahan lagi, itu kita serahkan sepenuhnya ke penyidikan. Apakah KPK yakin bahwa HK ini tidak akan keluar negeri seperti yang pernah dibilang sama Pak Alex beberapa waktu lalu? Ya, kembali bahwa penyidik memiliki cara, strategi, dan taktik sendiri dalam proses penyidikan, sehingga siapa dan apa yang dilakukan, termasuk salah satunya pencekalan, dibuat sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan penyidikan. Jadi kita tunggu nanti ke depan prosesnya sama-sama nanti. Mas, 5 orang ini sebelumnya udah diperiksa penyidik zaman. Kayaknya inisialnya tadi kayak ada DPDP itu. Sebagian atau seluruhnya sudah diperiksa oleh penyidik, sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Yang 3 diantaranya mahasiswa nggak dari inisialnya? Saya belum bisa menyampaikan itu karena belum ada informasi dari penyidik. Masalah pencegahan ini berkaitan dengan obstruction of justice yang mau dibuka KPK atau lagi dipertimbangkan untuk dibuka oleh KPK? Ya, pencekalan ini tentunya menggunakan dasar sprindik suap untuk tersangka HM. Apakah pencekalan ini dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani maupun ada peluang untuk melihat upaya obstruction of justice, tentunya penyidik sendiri yang tahu karena tidak dibuka. Mas, dari informasi dari surat yang dikirimkan KPK terhadap 5 orang, ada beberapa yang statusnya sebagai tersangka. Konfirmasinya? Saya belum bisa memberikan jawaban. Status masing-masing orang yang dicekal ini tentunya nanti ke depan pasti akan ada informasi tambahan dari penyidik. Hari ini KPK akan menyampaikan rilis larangan bepergian ke luar negeri untuk perkara suap yang diduga dilakukan oleh tersangka HM. Bahwa terhitung sejak 22 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 942 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 5 orang. Yang pertama, inisial K. Yang kedua, inisial SP. Yang ketiga, inisial YPW. Yang keempat, inisial DTI. Dan yang terakhir, berinisial DB. Tindakan larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan. Larangan bepergian ke luar negeri berlaku untuk 6 bulan ke depan. Demikian rilis yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya silakan bagi teman-teman jurnalis yang ingin bertanya. Kenapa di kasusnya HM, HK tidak dicegah padahal dia pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus ini? Ya, untuk pencegahan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.
siapa-siapa saja yang dianggap diperlukan keberadaannya untuk tidak ke luar negeri. Dalam hal ini penyidik baru menentukan 5 orang. Apakah nanti akan ada tambahan lagi itu kita serahkan sepenuhnya ke penyidik nanti. Apakah KPK yakin bahwa HK ini tidak akan keluar negeri seperti yang pernah dibilang sama Pak Alex beberapa waktu lalu? Ya, kembali bahwa penyidik memiliki cara, strategi, dan taktik sendiri dalam proses penyidikan, sehingga siapa dan apa yang dilakukan, termasuk salah satunya pencekalan, dibuat sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan penyidikan. Jadi kita tunggu nanti ke depan prosesnya sama-sama nanti. Mas, 5 orang ini sebenarnya udah diperiksa penyidik ya, Mas? Kayaknya misalnya tadi kayak ada DPP itu. Sebagian atau seluruhnya sudah diperiksa oleh penyidik, sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Yang 3 diantaranya mahasiswa ya dari inisial ya. Saya belum bisa menyampaikan itu karena belum ada informasi dari penyidik. Masalah pencegahan ini berkaitan dengan obstruction of justice yang mau dibuka KPK atau lagi dipertimbangkan untuk dibuka oleh KPK. Ya, pencekalan ini tentunya menggunakan dasar sprindik suap untuk tersangka HM. Apakah pencekalan ini dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani maupun ada peluang untuk melihat upaya obstruction of justice, tentunya penyidik sendiri yang tahu karena tidak dibuka. Mas, dari informasi dari surat yang dikirimkan KPK terhadap 5 orang, ada beberapa yang statusnya sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari 21 tersangka, terdapat 4 tersangka sebagai penerima uang, 17 lainnya sebagai pemberi. 3 dari 4 tersangka penerima itu merupakan penyelenggara negara. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemprov Jatim. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik 5 Juli 2024. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap alokasi dana hibah yang diusulkan melalui pokok pikiran atau pokir dari kelompok masyarakat atau Pokmas. Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap STPS yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan kawan-kawan oleh KPK pada Desember 2022. Bahwa dalam surat perintah penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka sebagai penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi. Tessa mengatakan 3 dari 4 tersangka penerima itu merupakan penyelenggara negara, sementara 1 orang lainnya merupakan staf penyelenggara negara tersebut. Adapun dari 17 tersangka pemberi suap sebanyak 15 diantaranya merupakan pihak swasta, sementara 2 orang lainnya penyelenggara negara. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya telah mengembangkan kasus suap yang menjerat ex-Wakil Ketua DPRD Pemprov Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Menurut Alex, dari sekian banyak para tersangka, 4 diantaranya merupakan pihak dari DPRD. Alex juga membenarkan penyidik menggelar upaya paksa penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Timur. Adapun sejumlah lokasi penggeledahan itu adalah Surabaya, Gresik, Pasuruan, Blitar, dan Tulungagung. Kemudian sejumlah tempat di Pulau Madura yakni Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Sumeneb.
Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah, dokumen terkait dana hibah, salinan sertifikat rumah, hingga alat elektronik dalam rangkaian penggeledahan itu. Untuk diketahui, kasus suap dana hibah Pemprov Jatim berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT pada penghujung 2022. Saat itu KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka suap. Sahat menerima suap untuk mengusulkan pokir. Usulan itu diklaim datang dari berbagai kelompok masyarakat atau Pokmas. Namun nama-nama organisasi itu juga aneh. Di antara namanya adalah Pokmas Kalang Kabut, Pokmas Sadis, Pokmas Peterpan, Lidah Buaya, Tak Mampu, Staples Itachi, nama karakter dalam animasi Naruto dan lainnya. Sahat didakwa menerima suap 39,5 miliar. Ia kemudian divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satwa P. Simanjuntak dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 6 bulan. Sedangkan untuk terdakwa Rusdi, Majelis Hakim menyatukan vonis 4 tahun penjara, denda 200 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif di lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif di lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiharto mengungkapkan 6 tersangka dalam perkara tersebut berinisial SC, PNS, THL, NG, FAK, dan FT. Diketahui KPK tengah menyidik 2 kasus dugaan korupsi di PT Telkom. Kasus pertama menyangkut pengadaan barang dan jasa yang diduga fiktif, lalu berkaitan dengan pengadaan serta penyediaan financing untuk proyek data center di anak usaha Telkom, PT Sigma Cipta Caraka atau SCC. Kejaksaan Agung menangkap anggota DPR Ujang Iskandar di Bandara Soekarno-Hatta terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan dana saat Ujang menjabat sebagai Bupati Kota Waringin Barat pada tahun 2005 hingga 2010. Kejaksaan Agung menangkap anggota DPR Ujang Iskandar di Bandara Soekarno-Hatta terkait kasus dugaan korupsi. Berdasarkan video beredar Jumat 26 Juli 2024, tampak Ujang memakai kemeja putih dan celana panjang coklat. Seperti diketahui, Ujang Iskandar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejagung. Ujang ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup. Kejagung sebelumnya menangkap Ujang Iskandar terkait kasus dugaan korupsi. Ujang sudah 3 kali absen dari panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.